Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'd. Oke. Kita lanjutkan ngaji pagi kita ini membahas tentang toharoh masih ya. Babnya adalah bab toharoh. Toharotun anil hadasil akbar. Apa? Toharotun anil hadasil akbar. Menyucikan diri dari hadas yang akbar, yang besar. Jadi ada dua istilah tadi ya, asghar, ada akbar. Sebabnya berbeda, lalu cara menyucikannya pun juga berbeda. Kembali saya ulangi, hadas itu adalah i'tibarun syar'iyyun. Jadi yang menganggap sesuatu itu menjadikan hadas, menjadikan seseorang kehilangan at-tuhur, kehilangan status sucinya dia adalah syara'. I'tibarun syar'iyyun dan lalu maknawiyun. Kalau hadas itu bersifat apa? Maknawi. Tapi kalau najis itu bersifat hissiyun. Jadi ada unsur kotornya, ada unsur yang berkaitan dengan fisik dan materialnya itu ada. Kedua-duanya sama-sama bisa menjadi penyebab timbulnya masalah terkait dengan kehidupan seseorang, kehidupan manusia. Kalau hadas itu tentu bisa menyebabkan terhadap kerapuan spiritualnya itu lebih gampang ditembus gitu ya. Kalau orang dalam keadaan punya hadas itu gampang ditembus oleh gangguan-gangguan eksternal ya, setan, iblis, macam-macam pikiran-pikiran yang nggak baik. Gitu ya. Kalau posisi orang punya hadas, ya. Makanya ketika Anda tidur, sebelum tidur itu antara kita wudhu dengan tidak itu tidurnya berbeda. Tidur yang tidak diawali dengan wudhu dulu, tak wudhu dhisik, tak bersih dulu, dengan tidur sing langsung turu ya, itu suasana tidurnya tentu akan berbeda. Suasana tidurnya, apalagi nggak diawali dengan doa, pasti dikaitulinan karo setannya, dikaitulinan segala macam hantu itu bisa masuk dalam tidur gitu ya. Jadi orang dengan hadas itu dia ketika dia tidak dalam kondisi suci itu gampang terjadi tadi saya katakan kerapuan spiritual ya. Kecenderungan atau potensi untuk hal-hal yang bersifat tidak baik itu lebih besar ya. Tapi ketika orang itu dalam keadaan suci ya, dalam keadaan suci ya, melanggengkan suci ya, mudawamatil wudhu istilahnya, maka posisinya jauh akan lebih terjaga dari hal-hal yang bisa mengganggu terhadap pikiran, perilaku dan perbuatan ya. Sementara kalau najis itu i'tibar syar'i yang bersifat apa? Maknawiyan, hissiyan maksud saya. Nah ini sama, ini juga akan punya pengaruh, tapi secara fisik. Kalau ini secara fisik, najis itu secara fisik yang terkait dengan persoalan kesehatan terutama ya, sama kan. Kalau orang itu tidak sehat tentu tidak bisa maksimal dalam hal melakukan ibadahnya, dalam hal melakukan kegiatan aktivitasnya. Berangkatnya itu dari ini, di antara pintu masuknya penyakit itu karena persoalan yang berkaitan dengan kotoran-kotoran, dan di dalamnya diantaranya adalah najis ya. Najis itu menjadi penyebab potensi masuknya penyakit itu. Makanya keduanya ini dianggap oleh syara' harus dihilangkan, Tapi itu pasti akan muncul, ada penyebabnya. Karena manusia dalam siklusnya ada itu. Manusia dia ada kencing, dia ada kentut, ada ini ya. Ada sesuatu yang istighdar, yang kotor, yang ini dan sebagainya. Nah di sana lalu muncul hukum toharo itu dalam rangka sama hifdzun nafas ya,
Hifdzuddin, hifdzun nafas. Menjaga diri kita juga menjaga agama kita. Kalau hadas tadi menjaga dari hal-hal yang bisa merapuhkan terhadap semangat spiritual kita paling tidak, yang bisa melemahkan terhadap semangat dalam kita menjaga diri kita secara agama. Kalau najis itu bisa merapuhkan diri kita secara fisik, secara kesehatan. Yang ini sama-sama berefek tidak baik. Makanya agama lalu memberikan, menetapkan syariat, membuat aturan atau yang disebut dengan masyru'iyat yang disyariatkan oleh agama itu diantaranya adalah wudu al-ghusl. Itu apa? Wudu al-ghusl. Wudu adalah raf'ul hadasil asghar, ghusl adalah raf'ul hadasil akbar. Dalam rangka manusia ini biar supaya terjaga, ben tegar, ben kuat gitu, ben kuat. Kita kan berbeda toh, dalam kondisi yang kita agak loyo sedikit, mandi itu sudah seger gitu ya. Contohnya fisik saja itu begitu. Paham ya? Kita habis membaca Al-Quran, tentu pikiran kita jauh lebih fresh. Habis sholat duha kita lebih fresh. Habis ngaji itu. Karena ini maknawiyun ya. Sesuatu yang kita jaga dari dalam diri kita. Orang yang terlepas, jarang kena sentuhan hal yang bersifat agama itu tentu akan menjadi gampang rapuh secara batin. Paham ya? Akan gampang rapuh itu. Ya. Tapi makanya kenapa harus Nabi itu menganjurkan, ulama itu menganjurkan, termasuk orang harus berada dalam lingkungan yang baik. Karena lingkungan yang baik ini bisa punya pengaruh terkait dengan kemampuan kita untuk menjaga diri kita. Nah, itu maksudnya begitu ya. Jadi sekali lagi, kalau diurut tujuan atau maqasidnya, maqasidu syar'inya itu, tujuan yang diinginkan itu, ya sama, hifdzun nafas itu, hifdzuddin, menjaga diri kita, menjaga ya. Akhirnya juga hifdzul mal. Orang kalau sehat itu kan duitnya gak gampang entek ya. Orang sakit itu kan menghabiskan segala. Hifdzuddin, hifdzul mal. Ya hifdzun nasl juga. Kalau orang tidak sehat itu tentu berefek terhadap persoalan kesehatan keturunan, reproduksi, macam-macam. Semua menjadi terkait, meskipun ada titik tekan bahwa syariat itu tujuan atau ghoyahnya itu, yang dituju itu fokusnya ke ini. Tapi akhirnya kan semuanya itu terkait. Ya. Terkait. Oke ya, itu maka lalu ada syariat yang terkait dengan al-ghusl. Jadi cara Allah dalam menjaga kehidupan manusia itu diantaranya seperti itu. Cuman yang dijogo saya nggak pada paham kadang. Nggak pada paham, nggak pada denger, orang pada nurut karpe dhewe. Akhirnya ya tadi ini nek ono apa ya salah dhewe gitu, akhirnya kan salah dhewe. Makanya manut agama itu menjadi sangat sehat gitu ya. Patuh terhadap agama itu menjadi cerdas, patuh terhadap agama itu menjadi sehat, patuh terhadap agama itu menjadi damai. Karena keyakinan kita Allah yang menciptakan manusia ini, yang mengatur manusia ini tidak punya kepentingan apa-apa gitu loh. Berarti kan mesti apa itu? Syariat itu kan mesti bagus sih karpe. Kalau yang mengatur kita orang, mungkin orang itu masih punya kepentingan politik, kepentingan jabatan, kepentingan apa, ono kan itu. Nah, Gusti Allah itu punya kepentingan apa dengan kita kan tidak ada. Kalau kita meyakini Allah tidak punya kepentingan apapun, paham ya, terkait dengan mengatur alam semesta ini termasuk manusia, membuat syariat dan sebagainya ini, kita kan tentunya ya kudu pasrah gitu ya, kudu manut. Gitu. Berarti untuk kita kan gitu, berarti untuk kita. Itu maksudnya begitu. Nah itulah syariat itu harus kita yakini. Sehingga apapun bentuk syariatnya itu sesungguhnya adalah bagian dari kepentingan manusia untuk menjaga kehidupan. Saya kalau orang sakit saja kan nggak bisa. Sekolah raiso, mikir raiso, gitu kan gitu ya. Untuk duit juga kan. Berarti duitnya tidak terjaga juga. Dikai sate, biasanya orang Jawa kan aneh ya. Kalau sakit itu baru dikai panganan yang enak. Ya karepe kepengin ndang makan. Tapi lapo gak warase gitu loh. Ya loro dikai sate delok-delok kan.
Kayak apa ya ora gelem. Coba ketika waras dikai sate. Seneng kan? Wah, sembarang makanan itu dikasih kalau sakit. Sehingga logikanya terbalik. Logikanya agak terbalik. Itu mau. Tapi persepsinya kan kayak kelemahan. Oke. Al-ghusl. Sekarang kita masuk pada hal-hal yang mewajibkan, yang menjadikan kita wajib mandi ya, fardu. Ya, saya menyebutnya fardu. Tidak mesti mandi jenabat ya. Mandi apa? Fardu itu. Jadi mandi nanti ghusl itu ada dua. Kemarin saya katakan ada mandi wajib atau fardu, dalam istilah fikih Syafi'i itu sama, fardu wajib. Kalau Abu Hanifah yang membedakan. Yang kedua ada namanya mandi sunnah. Namanya al-aghsal atau al-ihtisalat, al-ihtisalatu, al-masnunatu. Mandi-mandi yang disunahkan. Nah, mandi itu menjadi wajib. Atau ada hal-hal yang menjadikan mandi itu menjadi wajib, ada 5. Ahaduha al-mautu. Yang pertama karena kematian. Jadi ini sama, laki atau perempuan ketika meninggal, maka dia wajib dimandikan. Dimandikan loh ya. Yang wajib itu yang hidup. Jangan wajibkan yang mati. Kalau sudah mati, dia sudah tidak punya kewajiban. Sehingga kalau nggak dimandikan nanti, sing dosa sing urip. Sing apa? Meninggal, ya tidak dosa, dia sudah tidak ada khitab ya. Syaratnya kena khitab kan urip gitu. Wong. Bukan mayit ya. Orang itu pasti hayyun, hidup gitu kan, orang. Kalau sudah mati statusnya bukan orang. Namanya mayitun, apa? Mayitun. Sudah tidak kena khitab itu. Tidak kena aturan hukum. Jadi yang pertama al-mautu. Ay mautul muslim ghair syahid. Yang matinya orang Islam. Yang wajib itu yang hidup. Namanya fardu kifayah. Fardu apa? Kifayah. Selain orang yang mati syahid. Orang yang meninggal, syahid ini syahid dalam peperangan. Jadi syahid fi ma'arikatil musyriki. Ma'arakah itu artinya dalam peperangan. Memerangi orang-orang musyrik. Kalau syahid karena sebab di luar peperangan, istilah syahid akhirat itu bukan syahid dunia, itu tetap berlaku hukum biasa. Jadi artinya tetap dimandikan, tetap disolati. Itu kan memberikan, jadi Allah itu seringkali memperkuat terhadap kondisi manusia yang rapuh itu ketika mendapatkan sesuatu yang begitu berat itu. Lalu Allah memberikan imbalan yang kuat. Ya kok itu orang melahirkan, lalu di tengah melahirkan dia meninggal dunia. Calon pengantin ini. Maka Allah mengatakan melihat dunia, dia mati syahid meninggal. Mari ngono. Minimal imbalan itu kan memberikan apa? Di setor noten kamu penguatan secara bagi yang ditinggalkan juga, bahwa dia harus mengikhlaskan karena itu kehendak Allah, yang Allah juga memberikan ganti yang lebih, kan begitu. Meskipun tetap juga kita sedih gitu. Ya. Itu cara Allah memperkuat gitu, karena memang manusia diciptakan ada unsur lemahnya secara spiritual. Fi ahsani taqwim, tapi tetap manusia juga ada dhaif, ada titik lemahnya. Yang itu oleh Allah lalu diberi penguatan-penguatan kayak begitu gitu ya. Orang yang mati syahid, Allah memberikan imbalan karena untuk berperang itu begitu berat. Kan begitu kan? Sehingga ketika orang itu berperang dan mau mengorbankan nyawa, semua orang akan mempertahankan nyawa, kan gitu. Dia akan menjaga nyawa jiwanya ini. Tetapi ketika agama itu memerintahkan, agama tidak lalu memberikan cek kosong. Di sana ada namanya kematian yang berupa syahid. Dan salah satu bentuk aturan hukumnya, orang yang mati syahid itu tidak perlu dimandikan. Biarkan dia dengan darahnya. Dengan darahnya disertakan. Ya. Mautul muslim ghair syahidi. Itu penegasan kan.
Sehingga orang yang ditinggal mati keluarganya dalam peperangan itu, ibaratnya menggo susah itu nusai ono tombo nih. Ada apa? Ada tombo yang memperkuat dirinya untuk tidak maidu Gusti Allah ono perang barang gitu kan. Untuk tidak nelongso banget gitu kan. Wa huwa utai maut, kematian yang mengharuskan bagi seorang muslim. Tapi kalau non muslim ya tidak wajib kita untuk mandikan itu. Sekali lagi karena dia sudah tidak terkena khitab, ya, tidak terkena apa? Khitab, tidak kena aturan itu. Wa huwa utai al maut iku mufaraqatur ruh al jasad. Mufaraqah itu terjadinya perpisahan ruh itu dengan jasad. Ruh itu tidak mati. Gitu ya. Yang ada itu mufaraqah. Dalam konsep agama Islam itu, kematian itu sesungguhnya adalah mufaraqatur ruh al-jasad. Apa? Mufaraqatur ruh al-jasad. Ruhnya dia tidak mati. Jasad ini. Jadi manusia ini kan terdiri dari dua komponen ya. Ada dua unsur. Satu unsur ruh, yang ini oleh Allah disebut dengan amri rabbi min amri rabbi. Ruh ini tidak disebut oleh Allah itu dengan makhluk. Memang diciptakan oleh Allah. Tetapi Allah menyebutnya tidak makhluk, tapi qulir ruhu min amri rabbi. Allah menyebut ruh itu dengan istilah amri. Ya. Nah, jasad ini yang makhluk, jasad ini yang diciptakan ini. Sehingga ruh itu lebih misterius, gitu ya, lebih sesuatu yang misteri, yang orang tidak diberikan kemampuan untuk memahami secara baik tentang ruh. Hanya Allah, qulir ruhu min amri rabbi. Ar-ruh itu Allah menyebutnya apa? Amri rabbi itu. Maka ada dua, ada makhluk lalu kemudian wama amru rabbika. Ada istilah amr itu sesuatu yang memang lebih menjadi rahasia Allah gitu ya, termasuk dalam urusan ruh. Nah, dalam manusia ini ada dua, ada amr yang berupa ruh itu, lalu kemudian ada makhluk yang berupa jasad. Jasad ini Allah menyebutnya dengan khalqi, makhluk ya. Manusia ini apa? Makhluk diciptakan, sesuatu yang diciptakan. Nah, ruh ini sesuatu yang bersifat Allah menghendakinya dia tidak mati. Ketika diciptakan oleh Allah, lalu kemudian dia akan hidup seterusnya. Paham ya? Nah, yang jadi problem, orang itu menjadi masalah itu ketika berada dengan ruh ini. Ketika ruh ini berada di jasad ini. Jasad ini yang gari ruwet saja nih. Jasad ini yang menjadikan ruwet hidup kita ini karena kita punya jasad. Ya, kita butuh harga diri, butuh pakaian, butuh kendaraan, butuh apa saja. Nih, ruhnya tidak butuh apa-apa. Ruh itu dia hanya taunya Allah gitu. Nah, jasad kita ini yang lalu memaksa ruh ini terkadang yang kita paksa untuk dikalahkan dengan hal yang mestinya dia punya ketaatan kepada Allah. Makanya alastu bi rabbikum qalu bala itu, qalu itu ruh. Di alam ruh itu, yang amri rabbi itu kan gitu. Tapi ketika lalu ruh itu menempel pada jasad, jasad ini yang lalu kadang melakukan kooptasi gitu ya, terhadap ruh itu gitu. Kooptasi dengan hal yang tetek bengek itu, dengan persoalan rumah, persoalan makanan, persoalan pakaian, persoalan jabatan, harga diri, kekuasaan. Ini semua yang bersifat jasadiah itu. Dan akhirnya ketika itu terlepas, maka seluruh tetek bengeknya itu lalu kemudian jadi hilang. Apa? Tetek bengeknya itu. Ono tetek, ono bengek ya. Ya fisikal ini gitu ya, fisik ini ya. Yang menjadikan kita rutin. Kita butuh makan, butuh pakaian, ya, butuh kebutuhan biologis macam-macam. Nah, ruhnya enggak. Dia seperti bahasa Al-Qur'an, alastu bi rabbikum apa? Qalu bala syahidana. Semua ruh itu adalah Islam yang menjadikan ruh kita ini itu adalah jasad kita yang terkadang memaksa ruh itu keluar atau menutup ruh itu dari mengakui kepada Allah. Makanya lalu kemudian ada nikmat, ada siksa, itu kaitannya pada ruh itu. Mufaraqatur ruh al-jasad, ketika terjadi mufaraqah ini, namanya mati itu, maka wajib dimandikan, baik laki maupun apa? Perempuan. Wa yusalu aydhan as-siqtu. As-siqtu ini bayi kang kluron. Siktun itu apa? Prematur.
yang belum baik, yang sudah hidup maupun yang alladzi lam tadhhar amaratu hayati. Ini ya, yang keluron yang belum ya ketika lahir dia tidak ada tanda-tanda kehidupan. Maksudnya ya, maksud saya. Keluron sing gak ono tanda-tanda apa? Kehidupan. Kalau dia ada tanda kehidupan, mati sudah bersuara, ya berarti dihukumi seperti orang hidup kematiannya. Paham ya? Wasibtu wa yusalu aidan as-sibtu alladzi lam yadhar amaratu hayati wa dhahara khalquhu. Jadi tetap wajib dimandikan. Saya ulangi ya. Wa yusalu lan dimandikan aidan halimane supaya siktu bayi keluron alladzi kang lam tadhhar kang orang durung jelas apa amaratu hayati tanda-tanda kehidupannya as-siktu wa dhahara jelas apa khalquhu ciptaannya. Jadi meskipun dia belum hidup, tapi kalau tanda-tanda apa? Kehidupannya dia tanda-tanda apa namanya? Dia lam tadhar, meskipun dia tidak ada tanda kehidupan tapi sudah jelas ciptaannya, maka dia tetap wajib apa? Dimandikan itu. Ma'annahu la yusafu bil mauti 'alal qauli al-asah fi ta'rifi al-mutaqaddim. Ini pendapat yang berbeda ya. Dalam kitab Matan Ghaya wa Taqrib itu mengikuti pendapat yang mengatakan bayi yang keluaran yang belum bersuara itu tidak wajib dimandikan itu. Ya, tapi di sini ada pendapat yang mengatakan kalau sudah ada tanda-tanda penciptaannya dia sudah sempurna, meskipun tidak ada tanda-tanda kematian, dia tetap wajib apa? Dimandikan. Oke, bisa mengikuti yang kedua itu. Wasani wasalis utawi yang kedua dan yang ketiga penyebab kematian al-haidhu pada kematian penyebab apa? Wajibnya mandi wajib itu al-haidhu wan nifasu. Haid dan nifas. Liqaulihi ta'ala fa'tazilun nisaa fil makhidhi. Fa'tazilu mongko padha ngedohi ya, menghindari ngedohi sapa sira kabeh an-nisaa ing wong wadon fil makhidhi ing dalam keadaan haid. Jadi istrimu ketika dalam keadaan haid maka i'tizalun nisa. Tidak boleh dikumpuli. Ay al-haidhi. Oleh khabaril Bukhari karena ada hadis yang Bukhari. Annahu sa'atu Nabi sallallahu alaihi wasallam qala li Fatimah binti Abi Khubaysh. Idza akbaratil khaidah, idza akbarat nalikane datang opal khaidatu khaid fada'i ninggalno sapa sira Fatimah as-shalata ing salat. Ini hadis Nabi ya. Jadi kalau orang dalam keadaan khaid perempuan itu dia tidak boleh salat. Hukumnya haram malah. Itu berarti kan memberikan pengertian salat itu duduk kepentingan Gusti Allah. Allah tidak membutuhkan salat itu kan itu toh. Nyatanya perempuan juga ada saat dia tidak boleh sholat. Nyatanya kita waktu-waktu tertentu tidak boleh sholat. Gitu. Fada'i as-sholata. Hukumnya haram. Wa idza adbarat, nalikane wis adbarat itu artinya wis mungkur, telah selesai. Wa idza adbarat nalikane wis mungkur apa haidha, faghtasili ay anti. Faghtasili mongko aduso sopo siro. Nah, kalimat faghtasil ini yang menjadikan kesimpulan bahwa bagi orang yang haid itu wajib mandi itu. Dalilnya di faghtasili. Jadi tadi Fatimah binti Abi Khubaysh ketika menghadap Nabi lalu kemudian bertanya tentang persoalan haid, lalu oleh Nabi dijawab, ya nek haidmu itu datang, ya kamu tidak usah sholat. Gitu toh. Tapi nek haidmu iku wis mari, adbarat itu sudah membelakangi kamu berarti sudah selesai. Faghtasili washolli. Kamu silahkan mandi dan lalu kemudian sholat. Mana makhluk syahidnya? Faghtasili. Dari bab yang kita bahas ini. Bahwa haid itu menjadikan seseorang wajib untuk mandi jinabat. Itu kalau sudah adbarat. Adbarat itu sudah selesai. Nah di situ ukuran selesainya lalu menjadi perbedaan fikih. Ukuran selesai itu apa? Apa mampet darah tidak keluar atau sampai bersih sampai betul. Itu persoalan fikih yang. Tapi untuk wajib mandinya ini semua sepakat. Paham ya? Wajib mandi selesai haid itu apa? Sepakat.
sepakat semua bahwa kalau orang haid itu tidak boleh sholat. Itu semuanya sepakat. Tidak ada perbedaan. Paham ya? Tidak ada perbedaan. Karena ini qad yutilalah. Jadi hadisnya itu jelas. Al-Qur'annya juga jelas ayat Al-Qur'an. Yang berbeda itu pada furu'nya. Furu'nya itu tadi ukuran selesai itu seberapa gitu ya. Selesai seberapa. Ukuran selesai itu seberapa. Lalu ukuran yang disebut haid itu kayak apa? Itu bisa terjadi perbedaan gitu. Tapi kalau hukum bahwa haid, orang perempuan yang haid itu dilarang sholat, itu bersifat apa? Bersifat muttafaqun apa? Bersifat apa? Iya, bersifat apa? Muttafaq alaih, sesuatu yang disepakati sudah. Jumhur ulama itu sudah ittifaq. Ittifaqul ulama. Sesuatu yang sudah konsensus, mujma' alaih. Apa? Mujma' alaih. Mujma' alaih itu sudah disepakati oleh semua itu. Tapi satuan-satuannya itu berbeda gitu ya. Satuan-satuannya itu berbeda. Contoh kalau dalam sholat, membaca Al-Quran ketika sholat, dalam rokaat, setiap rokaat itu hukumnya harus. Itu semua sepakat. Jumhur mengatakan harus Fatihah. Sebagian mengatakan tidak harus Fatihah, sebenarnya bukan itu. Tapi membaca Qur'annya itu sepakat semua. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Ketika jumhur mengatakan Fatihah itu harus, oke, Fatihah yang dibaca. Itu pun lalu jumhur berbeda lagi, Fatihah itu yang kayak apa gitu. Ya. Itu namanya furu. Apakah bismillah masuk atau tidak? Ketika ada yang mengatakan, oke, bismillah itu masuk, itu pun berbeda lagi. Dibaca keras apa tidak? Nah, itu namanya fikih. Namanya apa? Jadi ada yang mujma'un alaih, yang sudah ittifaqul ulama, yang disepakati secara umum, lalu kemudian pada tingkat furu'-furu'nya, furu' itu cabang-cabang yang menyertainya itu, yang lalu kemudian kemungkinan terjadi adanya ikhtilaf itu, adanya apa? Perbedaan ikhtilaf itu. Ya kayak begini tadi nih. Pada dasarnya, haid itu menjadikan apa? Seseorang diharamkan untuk sholat, dilarang untuk sholat. Tapi yang menjadi problem atau yang menjadi perdebatan atau perbedaan ikhtilaf itu ukuran yang berkaitan dengan haid. Haid itu bagaimana? Ketika terjadi ini kayak apa? Itu bisa terjadi apa? Perbedaan tadi. Begitu pula kalau orang sudah selesai haid, semua sepakat bahwa perempuan itu wajib apa? Mandi. Tapi yang menjadi perbedaan ukurannya seberapa berhenti itu. Nah, itu yang lalu khilafiyah itu. Wan nifasu kal haidhi. Ini lalu kemudian wan nifasu ta nifasiku kal haid li'annahu karena sesungguhnya nifas iku damu haidin darah haid. Darah haid mujtamain kang dikumpulkan. Dari dakhir itu akumulasi darah sesuatu. Apa? Darah nifas itu, nifas ya. Mujtama itu kang dikumpul loh, maksudnya yang terakumulasi lah gitu. Karena ada bayi, lalu kemudian dia tidak keluar. Karena persoalannya bayi membutuhkan adanya darah itu. Kira-kira begitu ya. Lalu ketika dia lahir, bayi metu, baru darah itu keluar. Itu namanya darah nifas, akibal wiladah. Mengiringi, bukan menyertai ya. Mengiringi. Kalau darah yang menyertai, dia bukan nifas. Ya. Yang ma'iyah, ma'a khurujil walad ini tidak. Atau qabla khurujil walad. Sebelum keluarnya, qabla wiladah ini tidak termasuk apa? Nifas. Yang menyertai juga bukan nifas. Tapi yang apa? Yang mengiringi setelahnya itu. Baik langsung maupun ada jeda gitu. Ya, dalam jarak tadi itu ya. Itu yang disebut dengan nifas itu. Wan nifasu iku kal haidi sebagaimana hukumnya haid. Li'annahu karena sesungguhnya nifas iku damu haidin mujtamain kang dikumpulkan. Wa yatarattabu ala kullin minhuma. Wa yatarattabu lan berakibat. Taratub itu artinya berakibat. Tartib ala kullin minhuma mengatasi masing-masing keduanya haid dan nifas. Apa tarkus sholati, yaitu meninggalkan sholat, karena sebenarnya adalah sama. Intinya darah itu ada darah haid, ada darah istihadah gitu ya. Ada darah haid yang memang keluar secara rutin, lalu kemudian ada darah nifas yang penyebabnya karena ada wiladah tadi ini, ada melahirkan.
Yang itu sesungguhnya kalau menurut konsep ini adalah darah haid juga gitu, yang terakumulasi, yang terkumpulkan, yang lalu kemudian yang tertunda gitu ya, dia keluar. Kalau istirahat itu darah penyakit, sehingga tidak punya standar. Karena darah penyakit, maka tetap wajib sholat itu. Cuman cara toharohnya yang berbeda itu. Karena dalam keadaan daimul hadas, orang yang punya hadas secara terus-menerus gitu ya. Oke. Warabi al-wiladah, karena melahirkan. Walau alaqah, segumpal darah, au mudghatan atau segumpal daging. Artinya tidak keluar, tidak berbentuk. Bila rutubatin meskipun tidak pakai basa-basa. Au balalin atau tals sama ya. Rutubah, rutbut, balal sama tals. Fil asakhi dalam qaul yang lebih sahih. Li'annal maulud iku maniyun munakidun. Nah ini ya. Karena bayi yang dilahirkan itulah maniyun munakidun. Ya. Kenapa dia wajib wiladah itu wajib? Ini logikanya ya. Kenapa melahirkan bayi? Keluarnya bayi itu mewajibkan mandi. Li'annal mauluda maniyun munakidun. Karena bayi yang lahir itu adalah mani yang sudah terkristalkan. Itu munakidun. Ya, ini logikanya begitu. Ya kan terbuat dari mani toh? Ya toh. Orang kalau keluar mani wajib mandi tidak? Wajib. Itu kan mani yang sudah berbentuk. Ya, munakidun gitu. Jadi kalau kamu megaya jadi mani yang melaku-melaku. Yang nyanyi, berarti itu belum nyanyi itu. Ini orang mani yang nyanyi gitu ya. Mani yang bisa nyanyi itu ya. Maniyun munakidun. Makanya lalu wajib apa? Mandi tadi ini. Karena apa? Li'annal maulud maniyun munakidun. Karena maulud itu adalah munakidun yang diikat tadi ini. Wali'annahu la yakhlu an balalin ghaliban. Pada umumnya tidak terlepas dari adanya basa-basa itu. Yang basa-basa itu yang juga menyebabkan wajibnya mani. Fa'uqima maqamahu, dia lalu ditempatkan di tempatnya balal tadi ini. Kanaumi ma'al kharij. Seperti orang tidur itu dianggap pasti ada sesuatu yang terlepas, yang keluar. Ya, maka dia wajib wudu gitu ya. Karena orang tidur itu berpotensi keluarnya sesuatu. Kenapa? Karena al-ain wika usah. Mata ini menjadi kunci, menjadi talinya asah. Asah itu dubur. Kalau orang posisi melek, nggak tidur, itu kita masih bisa mengunci. Menguntut bisa kita tahan. Kan kuncinya ada di sini, melek ini. Tapi kalau sudah merem, lepas kuncinya. Sehingga ngentut ya ngentut saja. Gitu. Nggak bisa, orang tidur ngentut bisa menahan kentut, nggak bisa. Makanya jangan biasakan berdiskusi atau membahas persoalan politik di samping orang yang sedang tidur. Ya. Kamu bisa kena bom nanti itu ya. Salah itu lah penuh pinggir wong turu gitu ya. Karena orang tidur itu apa? Kehilangan kunci matanya ini. Sehingga makanya orang wudhu itu kenapa kok matanya? Karena kentut. Ya tadi, karena kentut itu problemnya ada di sini. Ya toh? Jangan dilogikakan yang keluarkan kentutnya itu dari dubur, kok enggak wudhu, enggak dari sini, nawaitu wudhu gitu. Nguri sing diusap, enggak. Problemnya kentut itu karena berawal dari mana? Mata. Al-ain, wika usah. Apa namanya? Al-ain, wika usah. Wa tafturu bihil mar'ah alal as-sah. Wa tafturu telan mokel. Maksudnya tidak puasa bikuan sebab adanya wiladah sopal mar'atu alal as-sahhi. Wal khamis al-janabah. Jinabat yang menyebabkan wajib mandi. Apa jinabat? Bi khurujil mani min tariqihi al-mu'tadi wa ghairi. Keluarnya mani dari tempat yang biasa keluar atau di luar jalan yang biasa keluar. Ya kayak umumnya dari tubuh yang lain ya itu umumnya. Nanti ada tanda-tandanya. Au bidukhuli khasyafatir ra'si al-udwa. Ra'sil udwi ya. Au bidukhuli khasyafatin atau dengan masukkan khasyafah. Ra'sil udwi ya. Anggota au qadruha atau kira-kiranya min maqtu'iha farjan. Dimasukkan di dalam farji itu mewajibkan apa?
mandi jinabat. Namanya iltiqaul khitanain. Iltiqaul khitanain. Au bidkhuli khasyafatin ay ra'sul udwi au qadruha min maqtu'iha farjan in farjil qauli ta'ala. Wa in kuntum junuban fattahharu. Fattahharu itu perintah. Kalau Anda lagi junub itu artinya adalah terjadinya keluar mani atau iltiqa tadi ini fattahharu al-maidah fi farjil mar'ah. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam landoi Nabi sallallahu alaihi wasallam fi farjil mar'ati fima indal hadis yang meriwayatkan Imam Muslimun idzal taqal khitanani faqad wajabal ghusl. Ini namanya junub. Jadi junub itu terkait dengan persoalan inzal mani atau iltiqa itu namanya junub. Paham ya? Ya. Makanya kalau mandi itu mandi wajib. Di antara penyebabnya karena apa? Jinabat. Orang menyebutnya mandi jinabat karena sebab yang pada umumnya itu karena junub tadi. Tapi tidak hanya junub. Penyebabnya tadi kan ada kematian, ada apa? Ada haid, ada apa? Nifas, lalu kemudian ada apa? Wiladah, lalu baru kemudian apa? Janabah itu. Ada janabah liqaulihi ta'ala. Idza taqal khitanani ketika terjadi pertemuan dua alat kelamin faqad wajabal ghusl wa illam yunzil meskipun tidak keluar mani. Itu khadhiha bil jima' yang dengan jima'. Wal khasilu hunaka kesimpulannya hunaka salah satu asbabin kewajiban mandi itu karena ada sebab 3. 1 lil ghusli mushtarikatun yang sama bainar rijali wan nisa. Wa hiya utawi salasah iku iltiqaul khitanain. Terjadinya pertemuan dua alat kelamin wa inzalul mani wal mautu. Ini sama laki dan perempuan. Wa tafarrada al mar'atu bil haid. Wa tanfaridu ya. Wa tanfaridu al mar'atu bil haid. Khusus untuk perempuan haid wan nifasi wal wiladah. Ini yang menyebabkan wajibnya mandi atau mandi wajib itu karena sebab-sebabnya itu. 3 untuk laki-laki, 3 untuk laki dan perempuan, sama ya. 3 khusus untuk perempuan. Itu yang mewajibkan mandi, namanya mandi wajib itu tadi. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dinal khusna bi hurmatihim wa riqatihim wa mu'afatihim minal Allahumma salli ala Muhammad.